save it for later. Kisah diawali dari sebuah klub voli yang bernama Falcon yang sedang melakukan pertandingan final melawan klub kampung sebelah yang bernama Vipers. Mari saya perkenalkan dengan para anggota Falcon. Ini adalah Hasuki si kapten, Lee si pemandu sorak, MA yang sering dibully, Jamal si pelatih, Chen si paling manja, Morgan si paling keras kepala, dan Tatiana dan Dani sepasang kekasih lesbi. Karena tak terima dihina oleh tim sebelah, Morgan pun melayaninya dan membuat mereka semua kesal. Thanks, I'll save it for later. Dikarenakan tinggal 1 poin lagi mereka akan memenangkan pertandingan, mereka pun membuat strategi matang untuk dapat mengalahkan tim Vipers. Dan dengan smash-an cantik dari Morgan, mereka pun dapat memenangkan pertandingan voli itu. Karena sudah terlanjur terbakar amarah, tim Viper yang tidak terima akan kekalahannya pun ingin mengajar tim Falcon, yang untungnya mereka berhasil melarikan diri dengan mengendarai sebuah van. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang dan memberikan tumpangan ke seorang koboi yang bernama Samsul. Namun tiba-tiba mobil mereka menabrak seekor ayam hingga meledak dan darahnya menutupi seluruh kaca mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil bersenang-senang dan melakukan kegiatannya masing-masing. Namun karena toiletnya rusak, mereka pun memutuskan untuk berhenti dan kencing berjamaah sambil melepas rasa lelah dan memperbaiki mobil mereka. Morgan yang merasa malu pun memutuskan untuk kencing sendirian di semak-semak. Namun ada seseorang yang mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Setelah selesai, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan, namun mereka tersesat dan mendapati jalan yang mereka lalui telah ditutup. Karena sudah tidak memungkinkan untuk putar balik, mereka pun mencari penginapan di sekitar sana sampai di sebuah rumah besar yang tampak terbengkalai. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu, yang ternyata di sana terdapat banyak orang asli sana yang tampak sangat mengerikan. Morgan pun bercanda sambil menari di atas meja hingga ada seorang anak muda yang merasa tergoda. Karena si bocah mencoba meraba asetnya, Morgan pun spontan menamparnya bersamaan dengan Tatiana yang meninju si botak sampai berdarah. Karena keributan itu, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena kelelahan dan kejadian tadi, mereka pun memutuskan untuk membuat api unggun sambil bercanda. Namun karena Morgan keterlaluan mengejek MA pun ngambek dan meninggalkan tempat itu. Hasuki yang kasihan pun memutuskan untuk menghibur dan mengajari MA untuk melawan si Morgan. Dan MA pun datang sambil mengata-ngatai si Morgan. Morgan yang tak terima pun ingin menantangnya, yang untungnya Hasuki berhasil melerainya. Dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil. Namun saat mereka semua tertidur, ada seseorang yang mengetok pintu dan saat Tatiana memeriksanya, tiba-tiba Tatiana disergap oleh beberapa orang. Keesokan paginya, mereka didatangi oleh sekelompok orang bersenjata yang dipimpin oleh si botak. Dan ya, tangan si Dani pun tertembak hingga keruak dan mereka pun lari kocar kacir sambil dikejar dengan sepeda motor. Sesampainya di dalam hutan, mereka masih dikejar sambil ditembaki dan mereka pun terpisah menjadi 2 kelompok dan saling menyalahkan tentang kejadian tadi. Di sisi lain, Jane dan yang lainnya sedang berdebat tentang kejadian tadi. Untungnya ada Dani yang sudah berpengalaman bertahan hidup di hutan. Namun tiba-tiba Dani di-headshot oleh si botak dan tewas seketika. Mereka pun kembali dikepung oleh beberapa orang dan kembali lari ke hutan. Tatiana yang tidak terima atas kematian Dani pun memutuskan untuk misah dan menghampiri si Dani ke markas si botak. Jane dan Liz yang ketakutan pun memutuskan untuk kembali lari ke hutan. Di sisi lain, Hasuki dan yang lainnya masih saja berdebat. Hasuki yang curiga pun memutuskan untuk mengecek keadaan sekitar dan benar saja beberapa dari tentara di sana adalah boneka dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai menuju ke sebuah bendungan dan bertemu seseorang. Mereka pun memutuskan untuk menghampiri dan menyerangnya, namun karena kalah skill, Hasuki pun dapat tertangkap dan saat ingin dieksekusi, namun tiba-tiba MA dengan shotgun 2 jutanya menembak si teroris tepat di perutnya hingga berlubang seperti es. Di sisi lain, Liz yang ketakutan pun ingin pingsan dan tak sengaja
sengaja mendorong Chen hingga ke kubangan lumpur yang membuat Chen semakin emosi dan memarahi Liz. Namun tiba-tiba ada dua orang yang sampai ke sana dan mereka dikencingi oleh dua orang tadi. Karena kesal, Chen pun memarahi si Liz dan karena merasa bersalah, Liz pun memutuskan untuk meninggalkan si Chen sendirian. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang menghubungnya dan di saat Liz mencoba menggoda mereka malah berciuman. Dan Liz pun berhasil tertangkap. Di sisi lain, Chane yang masih berlari bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkemah. Namun karena mereka tidak percaya dengan si Chane, dia malah diusir dan saat teroris itu datang, tiba-tiba si ketua di-headshot hingga tewas seketika. Di saat yang bersamaan, Jamal yang dari tadi masih berlari pun mulai merasa bersalah karena meninggalkan para muridnya. Si Jamal juga menemukan seekor anjing, namun saat didekati, si anjing malah menggigit burungnya hingga kesakitan. Dan karena kesakitan, si Jamal meremasi anjing hingga tewas seketika. Di sisi lain, Natsuki, Morgan, dan Emma yang baru saja kelar bertarung pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah danau yang dipenuhi angsa. Namun tiba-tiba muncul seseorang dari dalam air dan langsung menangkap si Natsuki. Si Morgan yang ketakutan pun mencoba untuk menyerangnya dan ya, si orang berkepala angsa itu pun terpenggal namun tubuhnya masih dapat berjalan sampai ke jalanan. Natsuki yang berterima kasih kepada si Morgan pun langsung memeluknya, namun karena masih memegang parang, Natsuki harus tertusuk dan tewas seketika. Morgan yang ketakutan pun malah menganjutkan jasad si Natsuki dan mengatakan kepada Emma bahwa Natsuki tewas dibunuh si pria tadi. Di saat yang bersamaan, mobil mereka dibawa ke markas si botak dengan Tatiana mengendap-endap masuk ke dalam untuk mencari si Dani. Namun di saat ingin menyalakan mobil, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Untungnya mobil berhasil menyala karena Tatiana yang masih emosi pun langsung menabraknya. Namun karena ada cengklongan di depannya, mobilnya harus ringsek dan Tatiana harus pingsan seketika. Di sisi lain, Chane bertemu dengan Morgan dan Emma. Mereka bertiga pun bergegas menuju ke mobil untuk menelpon bantuan. Untungnya ada seekor ponsel yang menyala, namun bukannya digunakan untuk menelpon polisi, Chane malah menggunakannya untuk memarahi pacarnya. Karena sudah terdesak dengan banyaknya orang yang menghubungnya, mereka pun memutuskan untuk menyerangnya dengan bola voli yang ada. Mereka yang tidak tewas dan hanya terluka sedikit saja pun langsung mengejar mereka bertiga dan berhasil menangkap si Morgan. Chane dan Emma yang selamat pun memutuskan untuk membuat rencana dan kembali menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain, Liz, Morgan, dan Tatiana yang tengah disandra oleh si botak untuk dieksekusi, dan si botak juga menunjukkan kepala Dani yang terpenggal dan dibuat putaran musik. Di saat yang bersamaan, Chane juga sudah sampai di sana dengan membawa shotgun 2 jutanya, langsung ingin menembak si botak, namun karena ketahuan, Chane pun hanya menembak salah satu dari anak buahnya. Bersamaan dengan datangnya MA untuk membebaskan teman-temannya, pertarungan pun pecah. Dan karena si botak ingin melarikan diri, Tatiana berinisiatif untuk mengajarnya dan membawa senjata si botak. Dan ya, Tatiana berhasil membuat si botak tewas seketika. Di sisi lain, si Jamal datang dengan heroiknya dengan mobilnya dan langsung mengajar para musuh yang ada di depannya. Di saat yang bersamaan, Morgan malah keluh dengan si Liz dan menusukkan pisaunya hingga Liz harus tewas seketika. Chen yang tak terima sahabatnya tertusuk langsung nantang Morgan P1 menggunakan CR-nya hingga membuat Morgan harus pingsan di sana. Karena sudah terdesak dengan banyaknya musuh yang mengepung, si Jamal pun langsung menyalakan gas yang dibawanya yang menyebabkan sebuah ledakan yang meluluh lantakan tempat itu. Tamat. Ending yang sangat meledakkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah pengkhianatan tidak hanya dapat merusak pertemanan namun dapat merusak segalanya. Itu. Kalau ada yang mau request film apa yang kalian ingin tonton, silahkan komen di bawah ya. Saya San mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kutu ranjang bebek Amazon.